wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatwa Kamal Julianto, NIM 180103035 dari program studi keperawatan program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang berjudul hubungan pengetahuan dengan sikap dan perilaku remaja tentang pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Purbalingga dengan penguji yang terhormat. Penguji pertama Matarini Budi Eskap Nas Mkap, kedua Dr. Ramaya Nova Hendayani Mkes, dan ketiga Dwi Puji Putanti Eskap Nas Mkap. Latar belakang. Selanjutnya latar belakang. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa perkembangan ini, remaja mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Yang selanjutnya perilaku berisiko tinggi sering dilakukan oleh kelompok usia remaja seperti mencoba melakukan hubungan seksual yang tidak aman, yang pada akhirnya mengarah pada penularan HIV/AIDS. Selanjutnya, epidemi HIV terjadi hampir di seluruh provinsi pada subpopulasi berisiko tinggi, yaitu pengguna nafsa, suntik, wanita penjajah seks, pelanggan penjajah seks, lelaki seks dengan lelaki, dan waria. Selanjutnya, kelompok remaja sangat rentan terhadap 3 risiko kesehatan reproduksi atau yang dikenal sebagai dengan triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja, yaitu seksual, nafsa, serta HIV/AIDS. Selanjutnya, pencegahan penularan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab masing-masing individu yang umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengetahuan. HIV adalah jenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh, maka orang tersebut dengan mudah terkena berbagai penyakit infeksi yang sering berakibat fatal. Ada beberapa cara menghindari perilaku seks bebas dan penurunan HIV/AIDS dengan cara membentengi diri remaja dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membantu remaja menyalurkan minat, bakat, dan potensi pada aktivitas positif dalam mengisi waktu luang, dan tidak lupa peran orang tua juga dibutuhkan dalam pencegahan HIV/AIDS dengan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Perilaku pencegahan adalah perilaku seorang terhadap sakit dan penyakit, yaitu bagaimana manusia berespon baik secara pasif, yaitu mengetahui, bersikap, dan mempersepsikan penyakit dan rasa sakit yang ada pada dirinya dan di luar dirinya, maupun aktif atau tindakan yang dilakukan sehubungan dengan penyakit dan sakit tersebut. Selanjutnya, pengetahuan tentang HIV/AIDS pada remaja berperan penting dalam membentukkan sikap terhadap upaya pencegahan penularan HIV/AIDS melalui menghindari perilaku yang berisiko seperti perilaku penggunaan nafas suntik, wanita penjajah seks, pelanggan penjajah seks, dan laki seks dengan laki, dan waria. Pengetahuan seseorang tentang suatu hal yang mempengaruhi sikapnya terhadap sikap positif maupun negatif yang diberikan tergantung pada pemahaman orang tersebut. Sehingga sikap ini selanjutnya akan mendorong melakukan tindakan tertentu pada saat dibutuhkan. Namun bila sikapnya positif, maka individu tersebut akan menghindari untuk melakukannya. Selanjutnya, pengetahuan atau penulis. Mengetahui HIV/AIDS berarti segala hal yang mengacu pada informasi terkait definisi, proses penularan, pencegahan, sehingga pengobatan HIV/AIDS. Sementara attitude atau sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk respon baik positif atau tidak baik negatif terhadap sesuatu. Praktek di sini mengacu pada praktek perilaku yang muncul terkait dengan pencegahan HIV atau perilaku seksual yang sehat. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Manurok dan kawan-kawan tahun 2020 pada siswa SMP Kristanto Belok, Halmahera Utara menunjukkan sebagian besar siswa memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori kurang, yaitu sebanyak 48 respon dengan presentasi sebesar 65,7% karena kurangnya paparan informasi tentang HIV/AIDS dan pencegahannya. Pada variabel sikap, seluruh siswa SMP Kristanto Belok bersikap positif terhadap perilaku pencegahan HIV/AIDS. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Engel dan Sondang Senturi dan Sudibyo Supati di tahun 2019, mayoritas respondennya memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan HIV dalam kategori baik. Selanjutnya, Ayu Rombot dan Nuhayati Segin di tahun 2021 dalam penelitian pada remaja di Doyo Baru Jayapura menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap tentang HIV/AIDS dan perilaku seks remaja dengan nilai P 0,014. Pada penelitian tersebut, remaja
Berpengetahuan baik cenderung menemukan tanggapan mereka melalui sikap dan perilaku yang baik. Selanjutnya, penelitian melakukan survei pendahuluan pada 5 siswa di SMA Negeri 20 Belingga. Berdasarkan hasil survei tersebut, didapatkan data bahwa seluruh 5 siswa tersebut belum memahami tentang pencegahan HIV dan perilaku pencegahannya. Selain itu, penelitian mengenai hubungan pengetahuan remaja tentang pencegahan HIV dengan sikap dan perilaku pencegahan HIV di SMA Negeri 20 Belingga belum pernah dilakukan pada mahasiswa. Sehingga menulis terkait pada mengenai hubungan pengetahuan remaja tentang pencegahan HIV/AIDS dengan sikap dan perilaku pencegahan HIV/AIDS. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah apakah terdapat hubungan pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Purbalingga. Selanjutnya tujuan. Tujuan terdapat tujuan umum untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang pencegahan HIV/AIDS dengan sikap remaja tentang pencegahan HIV/AIDS dan perilaku pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 2 Purbalingga. Selanjutnya tujuan khusus ada 5. Terdapat yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan remaja di SMA Negeri 2 Purbalingga mengenai HIV/AIDS dan perilaku pencegahan. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi sikap remaja di SMA Negeri 2 Purbalingga tentang HIV/AIDS dan perilaku pencegahan. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku pencegahan HIV/AIDS remaja di SMA Negeri 2 Purbalingga. Selanjutnya, yang keempat, menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap remaja di SMA Negeri 2 Purbalingga. Yang terakhir, menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Sebagian besar bahan evaluasi membantu pembelajaran terkait pengetahuan remaja tentang pencegahan HIV dengan sikap dan perilaku pencegahan HIV pada remaja. Yang selanjutnya, manfaat praktis. Ada 3. Yang pertama, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk ilmu pengetahuan pencegahan HIV/AIDS bagi sekolah. Selanjutnya, bagi responden, hasil penelitian ini diharapkan sebagai tolak ukur untuk pengetahuan mengenai pencegahan HIV/AIDS dengan sikap dan perilaku pencegahan HIV/AIDS. Selanjutnya, bagi peneliti, dalam penelitian ini dapat dijadikan informasi atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya, keaslian penelitian. Yang pertama, gambaran tingkat pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan HIV/AIDS di SMP Kristen Tobelo Halmahera Utara tahun 2020. Yang kedua, hubungan antara pengetahuan sikap dan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada siswa SMP Negeri 251 Jakarta. Selanjutnya, hubungan pengetahuan dan sikap tentang HIV/AIDS dengan perilaku seks remaja di Doyo Baru, Jayapura. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori yang pertama, virus HIV/AIDS yang mengakibatkan kekebalan tubuh turun. Selanjutnya, AIDS munculnya sekelompok gejala penyakit, yaitu munculnya sekelompok gejala. Selanjutnya, ada teori model knowledge attitude praktek. Yang pertama, pengetahuan tentang HIV/AIDS. Ada contohnya tindakan pencegahan HIV/AIDS. Yang kedua, memperoleh pengetahuan HIV/AIDS. Dan menjadi yang ada contohnya ada 2 cabang, yaitu tingkat pengetahuan yang pertama tahu memahami aplikasi analisis sintesis dan evaluasi. Yang kedua, faktor internal, umur, pengalaman, pendidikan, bekerja, jenis kelamin. Yang eksternalnya informasi, lingkungan, sosial, budaya. Selanjutnya, sikap terhadap HIV/AIDS. Ada 2 sikap terhadap sehat sakit, yang kedua sikap terhadap faktor resiko kesehatan. Yang ada yang terus kemudian ada pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan agama, dan faktor ekonomi. Contohnya, perilaku terhadap HIV/AIDS. Yang pertama, tindakan atau aktivitas menghindari HIV/AIDS. Yang kedua, pembatasan pergaulan bebas. Yang bercabang ada 4. Yang pertama, perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Yang kedua, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang ketiga, faktor internal atau bawaan. Yang faktor internal bawaan dan faktor eksternal dan lingkungan atau lingkungan. Yang terakhir, awareness atau kesadaran. Yang kedua, yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, trial. Yang terakhir, adopsi. Selanjutnya, terdapat kerangka konsep yang ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah pengetahuan HIV dan pencegahan. Yang variabel terikatnya sikap terhadap
HIV/AIDS dan pencegahan. Yang yang kedua, perilaku terhadap HIV/AIDS dan pencegahan. Terdapat dan juga kemudian hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat hubungan pengetahuan dengan sikap HIV/AIDS dan pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 23. Yang kedua, terdapat hubungan pengetahuan dan perilaku HIV/AIDS dan pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 23. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitiannya memakai penelitian analitik korelasional dengan cara pendekatan cross-seksional dengan populasi 1049 dan sampel 105 siswa di lokasi SMA Negeri 23 dan waktunya insya Allah Maret 2022. Kemudian variabel penelitian, variabel independen, terdapat pengetahuan HIV/AIDS dan pencegahan. Yang kedua, variabel independen, sikap terhadap HIV/AIDS dan perilaku pencegahan. Selanjutnya, dan definisi operasional, ada variabel pengetahuan tentang HIV/AIDS yaitu independen dengan definisi operasional. Hasil jawab kuesioner referendum mengenai pengetahuan tentang HIV/AIDS adalah segala sesuatu yang diketahui oleh remaja tentang HIV/AIDS. Ataupun memakai kuesioner yang berisi 12 pertanyaan pengetahuan menggunakan skala Gardner dengan setiap item benar atau salah dengan skala rasio hasil ukur baik 6 sampai 12 kurang 0 sampai 5. Selanjutnya, sikap terhadap HIV/AIDS yaitu variabel dependent. Definisi operasionalnya, hasil jawab kuesioner referendum mengenai sikap tentang HIV/AIDS adalah reaksi atau respon dari remaja tentang HIV/AIDS. Alat ukur kuesioner yang berisi 9 pertanyaan sikap menggunakan skala Likert dengan setiap item sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skalanya memakai rasio dengan hasil ukur positif 23 sampai 36, negatif 9 sampai 22. Selanjutnya, variabel perilaku pencegahan HIV/AIDS, maka dependent, jenisnya dependent, nama definisi operasional hasil laporan dalam pencegahan HIV/AIDS yang diukur dengan kuesioner. Alat ukur kuesioner yang berisi 13 pertanyaan perilaku pencegahan menggunakan skala Gardner dengan setiap item ya atau tidak. Skalanya memakai rasio. Hasil ukur baik nilai skor 7 sampai 13 kurang baik nilai skor 0 sampai 6. Selanjutnya, ada instrumen penelitian. Ada kuesioner pengetahuan HIV/AIDS dan kuesioner sikap terhadap HIV/AIDS, kuesioner perilaku pencegahan HIV/AIDS. Kemudian uji fasilitas dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner yang dikembangkan oleh Angela 2009 memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Kemudian jenis data teknik pengumpulan data. Jenis data primer dan data sekunder. Dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Yang selanjutnya pengolahan data. Terdapat editing, coding, scoring, entry data, dan binning dan tabulating. Terakhir, analisis data memakai analisis multivariat dan analisis variat yang menggunakan uji korelasi. Selanjutnya, etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan keterbukaan. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.